Diskusi kita hari ini, saya mau ada hal-hal yang baru yang saya dapatkan, yaitu megatrend dalam 5 tahun terakhir di Indonesia. Ternyata sangat mengagumkan. Kadang-kadang saya juga kaget apa benar atau tidak, dan kita diskusi hari ini. Yang pertama, megatrend itu adalah Muslim disrupt. Itu bagus sekali, nanti saya kasih gambarannya. Muslim disrupt, kemudian teknologi disrupt, digital, metaverse dan sebagainya. Kemarin itu ada namanya Evelo yang mencoba menghitung big data percakapan, karena dia mau menantang Luhut, apakah percakapannya Luhut itu betul 110 juta. Ternyata tidak. Percakapan yang paling tinggi dalam big data itu adalah kuliner, 3,9 miliar dalam 1 tahun. Itu yang paling besar. Yang kedua, COVID, termasuk vitamin, vaksin, semua percakapan ya. Yang ketiga itu fashion. Yang keempat itu ternyata orang Indonesia banyak sekali percakapan tentang Biden, Jokowi, dan Putin. Perang. Itu ada 4, tapi itu. Kemudian distrip COVID, kemudian millennial disruption. Kemudian yang paling menarik adalah online buying disrupt. Jadi diartikan demokratisasi payment, orang bebas sekarang. Hari ini saya mencoba untuk kita membahas tentang Muslim disrupt. Bos Mandigo bilang, ada satu YouTube yang terkenal di Indonesia yang followernya banyak sekali. Dia mengatakan begini, orang Indonesia ini aneh, semakin banyak uangnya dia semakin spiritual. Kalau kita lihat, saya pikir-pikir betul juga. Kalau kita lihat masjid di Sulawesi Selatan ini, tidak ada lagi masjid yang kotor, bersih, ada AC-nya, ada karpet, dan 97% masjid di Sulawesi Selatan itu non APBD, zero APBD. Cuma 6% yang dibantu oleh pemerintah, itu pun bantuan pemerintah tidak lebih dari 15% dalam pembangunan masjid. Mungkin yang besar itu adalah masjid raya di kabupaten yang dibantu sama itu. Itu trennya. Yang menarik adalah ada 5 disrupt yang maju sekali di dalam Muslim disrupt itu. Yang pertama adalah behavior milenial terhadap fashion. Saya baru, kalau Bapak buka nanti websitenya Wardah dan fashion. Wardah itu kosmetik muslim, transaksinya 963 miliar dalam tahun 2021. Wardah. Ya. Kemudian fashion, saya juga tidak masuk di akal, tapi setelah saya hitung-hitung betul, 300 triliun orang beli baju muslim. Tadi saya bilang sama Kak Aca, kemarin kita saya sholat Id di Karebosi, tidak ada lagi. Dulu kalau 10 tahun yang lalu kita lihat ibu-ibu itu pakai mukena putih semua, sekarang enggak, ada merah, ada yang abu-abu, sama bajunya sama bapaknya, ibunya, mukenanya semua. Transaksinya, dan 97% pembeli fashion itu, fashion muslim, melalui online. Kenapa? Karena 180 muslim di Indonesia, 180 juta orang Indonesia pakai internet, dan 97% dari 190 juta itu yang belanja online. Nah itu. Kemudian disrupt muslim milenial. Tadi saya bicara juga sama Kak Aca. Menurut Renal Kasali, ini pendapatnya dia, dalam 10 tahun terakhir penjualan bir itu turun 60%.
Jadi milenial tidak mau lagi minum bir. Dia lebih suka masuk ke kafe, minum kopi, teh babo, coklat, macam-macam, sedikit wine. Itu milenial. Yang kedua, kecenderungan milenial makanan halal. Ini penelitiannya, hasil surveinya Mandiku. Dan mencari tempat yang mereka bisa beribadah. Oleh sebab itu, seluruh kafe yang ada di Makassar, di seluruh Indonesia, pasti ada musolanya. Ini seperti itu. Dan yang lebih menarik lagi, mereka sudah mau mencari halal dalam hal keuangan, syariah dan macam-macam. Saya tanya Bang Syariah Mandiri, ada kan perkembangan itu? Dia bilang besar sekali terhadap itu. Kemudian kalau COVID, yang menarik dari COVID itu adalah kill office, kill with meeting room, king meeting hours, kill. Ini mati semua, orang tidak perlu lagi. Kita bisa rapat sebentar. Saya bilang sama Kak Aca tadi, kalau kita bikin YouTube-nya nanti SSB, ya tidak perlu di sini. Saya di studio masing-masing, di rumahnya masing-masing, ayo kita bisa diskusi, tidak perlu. Saya tidak siapin lagi kopi, tidak siapin lagi dimsum dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang menarik semuanya. Tetapi apapun kita lihat, yang paling menarik bahwa distrap Muslim dalam 10 tahun terakhir ini terhadap perkembangan di Indonesia besar sekali. Kalau kemudian persoalannya ada perdebatan-perdebatan di media sosial tentang faham dan sebagainya, itu kita mungkin nanti Kak Kasim bisa memberikan gambaran. Saya rasa ini sebagai clue kita hari ini. Saya persilakan mungkin mulai dari Kak Taslim atau Kak Kasim. Ya, silakan Kak Kasim. Bahar, mic-nya Bahar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus menjadi serius ini semua. Bisa kembali sakit perut saya tadi pagi. Jangan. Ya. Syarat tidak itu. Serat sanggol. Saya itu selalu berpihak pada perubahan. Sederhana saja. Namanya perubahan, saya pasti ikuti. Apalagi kalau perubahan itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau berdasarkan ilmu pengetahuan, perubahan, saya pasti berpihak sama perubahan. Hatta saya sendiri pun yang menerima itu dan orang lain tidak menerima, tidak apa-apa. Karena saya yakin perubahan itu akan terjadi, pendorongnya adalah ilmu pengetahuan. Kecuali ilmu pengetahuan tidak maju, perubahan juga akan melambat. Semakin maju ilmu pengetahuan, semakin bergerak itu perubahan. Begitu ya saya punya panco ya Pak Presiden. Apalagi sebagai orang Islam, saya juga begitu. Tidak ada lagi Islam asli karena perubahan itu. Jadi saya anggap bermimpi orang kalau mau ke Islam asli. Yang diberikan kepada kita hanya teks-teks Al-Quran. Itu aja. Kita pahami. Ya.
Nabi diberi teks bukan dalam bentuk tulisan, wahyu. Sahabat-sahabatnya ada yang menulis, ada yang menghafal. Itu yang dia kembangkan. Di masa Nabi saya sudah terjadi perubahan-perubahan. Selalu saya ingat perubahan yang sangat drastis, keberanian para sahabat Nabi. Umar bin Khattab itu banyak contoh. Yang bikin tarawih 20 rakaat itu Umar bin Khattab. Nabi sendiri 8 rakaat. Tapi sahabat-sahabat waktu itu tidak ribut. Jadi saya pikir Nabi ini berhasil membina sahabat-sahabatnya sampai bisa menerima perubahan-perubahan. Karena perubahan itu keniscayaan. Al-Quran hanya bisa terbukti kebenarannya kalau perubahan-perubahan itu direspon dengan benar. Kalau tidak, Al-Quran tersembunyi kebenarannya. Paling mencari Islam asli, tidak ada Islam asli. Tidak ada. Yang ada Al-Quran masing-masing kita pegang. Itu warisan. Kalau mau pindah ke hadis, lebih rumit lagi. Lebih rumit. Nah, yang mana hadis yang sahih, yang mana tidak. Kita bergumul di situ. Ya. Yang terakhir, kita di Indonesia ini, kenapa? Meskipun Pak Presiden tadi mengatakan perubahan seperti itu, umat Islam Indonesia itu agak sulit cepat merespon itu perubahan, karena di sini mazhab Syafi'i. Mazhab ini terlalu hati-hati. Itu cirinya. Dia punya ciri terlalu hati-hati. Sekiranya mazhab kita mazhab Hanafi atau Maliki, saya kira tidak begitu. Syafi'i itu terlalu hati-hati. Kadang-kadang tidak mesti diharamkan, ya kalau kita ikut Syafi'i ya haram. Ya. Nah, itu juga harus kita pahami. Dengan kondisi bahwa umat Islam Indonesia itu Syafi'i umumnya, maka kalaupun ada perubahan akan lambat. Akan lambat. Karena itu dua ormas besar, NU dan Muhammadiyah, itu juga punya andil yang cukup, andil apa ya? Dia punya andil untuk memperlambat kemajuan bangsa ini. Karena faham keagamaan mereka, ya faham keagamaan yang seperti tadi, teologinya teologi Asy'ariyah, bukan teologi rasional, ya. Dia akan lambat. Sekiranya dua ormas besar ini berteologi rasional, ya, akan cepat kita respon. Sehingga kalau kita masuk ke media sosial, itulah yang terjadi. Perdebatan yang tiada hentinya dan menurut saya buang-buang waktu, energi percuma di media sosial. Ya, saya sudah lama, kalau ini ya, tidak usah baca. Kalau ini hanya membuat gatal saja kita. Selalu dia ngirim yang gatal-gatal. Mana ada media sosial umat Islam yang tidak mengirim yang harum-harum. Ya. Meskipun kita susah, tapi kan tidak ada kebiasaan kita selalu membuat orang putus asa. Ya. Karena itu saya memuji SSB, 1-2 kali saya puji itu, bahwa inilah grup yang sangat intelektual dari semua grup di mana saya menjadi anggota WA. Ada satu di Jakarta cukup bagus, yaitu apa itu grupnya Asmar Omar Saleh. Ada Yudi Latif juga di situ. Banyak alumni Jogja, UII di situ. Menurut saya mereka bagus. Informasi pengetahuan, sains itu sering mereka kemukakan. Kalau yang lain-lain, apalagi HMI, kami, waduh, parah. Sudah 1-2 grup kami saya keluar. Terakhir juga kami Sulsel dimasukkan saya minta permisi saya keluar. Ya. Karena usia saya tinggal sedikit, masa mau membuang waktu usia sedikit itu dengan WA yang hanya merampas kita punya energi, percuma. Ya. Itu.
Gitu kira-kira Pak Ancut. Jadi sekali lagi perubahan itu niscaya, dan menurut saya Al-Quran itu mendukung kita untuk selalu menerima perubahan itu. Terima kasih. Makasih Kak Kasim, menarik sekali. Karena Kak Kasim bicara soal Al-Quran tadi, kalau kita bicara metaverse, ternyata Al-Qurannya metaverse lebih duluan. Saya selalu bilang Kak Kasim, karena tanpa apa yang kita bicarakan hari ini. Al-Quran itu kan 400 tahun yang lalu. Kalau tadi beliau mengatakan bahwa pada suatu ketika nanti orang memperdebatkan salat tarawih 20 dan 8, itu ternyata kan terjadi sekarang. Atau terjadi 100 tahun yang lalu, tapi itu sudah diperkirakan oleh sahabat Rasulullah. Saya rasa seperti itu kesimpulannya. Mungkin Kak Taslim bisa kasih komentar, silakan Kak. Masuk Pak. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik yang dikemukakan oleh Bung Kasim. Berbagai hal yang menantang pemikiran baru. Juga demikian halnya informasi yang diberikan oleh Presiden tadi. Walaupun tidak semuanya benar, tapi kecenderungan ke sana itu ada. Ya. Nah, memang yang perlu kita amati sekarang ini adalah apakah masjid bertambah baik, bertambah belanja di mukena, bertambah belanja di peralatan-peralatan yang spiritual atau Islami. Demikian pula misalnya makin orang menghindar katakanlah dari minuman-minuman keras dan seterusnya. Apakah itu didorong oleh suatu hal yang substansial? Artinya apakah benar dia didorong oleh agama atau sekedar mode atau sekedar disebabkan karena dia takut sakit? Ya lumayan kalau dia takut sakit, tetapi kalau didorong oleh hal-hal yang sifatnya materialistik misalnya, itu menjadi pertanyaan bagi perubahan-perubahan yang ada itu. Nah, saya melihat bahwa pola perubahan yang ada di Indonesia itu sedikit berbeda dengan pola perubahan yang ada di negara-negara maju. Negara-negara yang sudah menggeluti ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian lamanya, sudah ratusan tahun, maju dan berubah terus, dan mulai menilai atau menganalisis atau menelusuri agama, khususnya Islam. Dan dia masuk Islam. Dan dia memberi kesaksian-kesaksian yang benar-benar menurut saya substansial. Karena dia seorang intelektual, sudah cukup lama menggeluti ilmu pengetahuan, hukum-hukum yang sebab akibat dan seterusnya. Pada saat yang bersamaan, perubahan yang terjadi di negara-negara berkembang itu, saya belum melihat bahwa itu benar-benar didorong oleh sebagaimana dorongan yang dimiliki oleh orang-orang Eropa misalnya, yang menggeluti ilmu pengetahuan. Nah, malah saya pernah kemukakan kepada Bung Kasim bahwa boleh jadi yang cerahkan kita nanti itu adalah orang-orang Eropa misalnya. Orang-orang Amerika yang sudah menggeluti ilmu pengetahuan sedemikian rupa, sudah menjabarkan dugaan-dugaan atau spekulasi-spekulasi atau yang ada dalam kitab suci ya. Banyak yang dikemukakan oleh Al-Quran, kita disuruh berpikir, tapi yang pikirkan itu orang Jepang misalnya, bahwa berpuasa itu penting, berpuasa itu membuat virus saling memangsa satu dengan yang lain. Nah, orang Islam tidak terdorong untuk itu. Artinya paling tidak sampai sekarang ini belum. Nah, berbeda halnya misalnya pada zaman, kalau kita bisa sebut sebagai zaman keemasan Islam, para ulama itu adalah sebutan sampingan sebenarnya. Dia seorang ahli ilmu pengetahuan, dia seorang dokter, dia seorang ahli fisika dan seterusnya, dan kemudian disebut sebagai ulama. Ulama dalam arti kata pengetahuan agamanya itu adalah dorongan yang paling utama untuk mengejar ilmu pengetahuan.
Nah, apakah itu yang terjadi di Indonesia sehingga kita bisa menyebut bahwa kebangkitan Islam di Indonesia ini real dan merupakan ancaman buat yang tidak menganut prinsip-prinsip ilahiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh Islam. Jadi memang perlu masih hati-hati. Artinya mubalik kita itu perlu ditingkatkan kualitasnya supaya dia masuk ke wilayah itu. Tidak hanya membiarkan, tetap melakukan lagu-lagu seperti yang dikemukakan oleh Pak Tajuk waktu saya kecil katanya, masih itu dikemukakan. Saya sudah pensiun dan seterusnya, masih itu lagi, ya kan? Yang moto. Nah, padahal itu harus berkembang sedemikian rupa. Nah, yang mengawal ini ulama, baik ulama dalam arti ahli ilmu pengetahuan maupun orang-orang yang memang bergelut dalam ilmu agama. Saya kira itu yang ingin saya kemukakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Taslim, menarik sekali memang. Ya kalau kita mau lihat atau mengatakan perubahan itu ada terhadap perubahan sikap sebagian besar Islam di Indonesia atau di dunia, ya tentu orang punya persepsi masing-masing seperti itu kan. Kalau saya lebih tertarik kalau hal-hal yang menarik, misalnya ketika Idul Fitri kemarin Biden datang silaturahmi kepada kelompok-kelompok Islam di Amerika, misalnya Presiden Cina datang ke masjid-masjid mengucapkan selamat Idul Fitri. Nah, menurut Kak, pendapat Caranya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Kasih ini pembicaraan jadi berat sekali ini. Saya kira ini halal bihalal jadi santai-santai itu. Tapi tadi saya sudah sedikit mulai dengan presiden. Memang kita merasa bahwa ada kegembiraan, perkembangan, bahkan cenderung euforia sebenarnya kita punya. Ya, memang pertanyaan dalam hati saya tadi seperti Pak Taslim, seberapa jauh perubahan itu substantif, itu jadi soal. Banyaklah gejala yang kita punya ini, banyak sekali. Yang mudah saja, misalnya yang mudah yang saya mau lihat, hampir semua grup-grup kita itu mendorong untuk membaca Al-Quran, dan kita berusaha supaya dalam 1 bulan itu khatam semuanya. Itu bagus, tentu tak bagus. Tapi kan kita berhenti di situ. Itu persoalannya. Dan semua orang merasa berebutan membaca Al-Quran. Ya mungkin juga ada alasannya yang dari beberapa ustadz kita membaca satu huruf itu dapat begini. Dalam pemahaman saya sebenarnya apapun yang kita lakukan kan sebenarnya tidak ditujukan untuk mendapatkan apa yang akan diberikan dari Allah sebenarnya. Apapun yang kita lakukan itu kita buat agar menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kecenderungan ini perlu ada kajian lebih besar. Ya, tadi Ancu bilang tentang musola. Memang saya tidak tahu, tapi hampir semua mal-mal besar di mana saja, Jakarta, Makassar itu musola itu makin lama makin besar dan makin sempit diisi oleh mereka. Pertanyaannya, apakah ini memang karena kecintaannya kepada Allah atau itu satu mode baru gitu? Oleh karena banyaknya orang datang, maka dari kepentingan bisnis dia harus membuat lebih banyak. Makin banyak orang datang, karena jumlah dari para orang-orang umat Islam ini lebih banyak. Satu tadi itu tentang kita berusaha untuk tamat. Di hampir semua grup, ada di HMI, di kedokteran ikut-ikutan, di FKM ikut-ikutan, semua itu harus khatam, baca berapa kali khatam serta. Terus pertanyaannya adalah setelah khatam apa? Setelah khatam apakah implementasi? Kan sesudah itu kita mengerti isinya, kita memahaminya, kita melaksanakan. Itu kan pertanyaan-pertanyaan berikut yang ada.
Satu saat saya pernah datang di Matahari di tempatnya Pak Kasim. Kepada Pak Kasim saya menyampaikan satu tanda petik kekhawatiran saya, ya. Coba perhatikan di Indonesia ini, salah satu kemajuan yang sangat spektakuler itu kemajuan dalam institusi atau lembaga-lembaga tahfiz Quran. Cepat sekali di mana-mana. Dan itu hampir semua orang yang punya uang melakukan investasi ke tempat itu. Saya termasuk, saya pikir 4 tahun lalu barangkali, dan saya mulai ragu-ragu atas apa yang saya buat itu. Cuma 16 orang. Apa keraguan saya bahwa apakah kita tidak menjebak anak-anak muda kita ini menghafal Al-Quran dan sesudah itu mereka selesai hidupnya lalu mereka pulang. Pada saat yang sama ilmu pengetahuan itu diraih oleh mereka yang tidak masuk dalam tahfiz ini. Dan kita mengeluarkan dana yang sangat besar, tidak main-main. Di grup kami itu di kedokteran itu 1 bulan itu bisa terkumpul, kalau 100 juta kecil deh. Karena anggotanya sekitar 1000-an. Kalau satu orang kasih 100.000, berapa itu? Ya, dan kemudian dibangunlah gedung-gedung. Dan itu di mana-mana di seluruh Indonesia. Kekhawatiran saya di sini bahwa saya suka menggunakan kata menjebak. Kita menjebak anak-anak kita untuk merasa bahwa hidupnya dan perjuangannya untuk hidup sebagai anak muda Islam itu selesai ketika dia tahfiz. Sehingga kalau saya boleh mengambil contoh Pak Kasim, ya Pak Kasim sedang buat pesertanya cuma 15 orang, itu tidak mendapat perhatian, tidak ada ke depan. Oleh karena kita merasa bahwa di sana kan tidak ada tahfiz dan seterusnya. Kalau jadi maksud saya begini, apa yang disampaikan tadi itu menggembirakan kita. Tapi kelompok-kelompok seperti kita ini harus memberikan pencerahan yang kuat agar kemajuan itu kemudian menukik kepada substansi yang bisa meningkatkan kualitas keislaman itu. Dan ini memang celaka Pak Kasim, oleh karena kecenderungan untuk tidak menukik itu justru dilakukan oleh para dai-dai kita yang banyak yang keluar di media sosial. Baca ini, kalau Anda baca ini 1 kali, maka seluruh bumi ini telah menjadi, maka orang kerjanya membuat itu aja ke depan. Ya kan, hampir semua seperti itu. Sehingga substansi ibadah yang sesungguhnya itu kan semua yang sifatnya sunnah itu hampir-hampir jadi wajib sekarang ini dikerjakan, merasa wajib. Justru yang tidak wajib ditinggalkan. Dalam arti saya ada begini, tolong koreksi saya Pak Kasim, ya siapa saja di sini. Yang wajib kita tuh kan sebaiknya berbuat baik kepada sesama, gitu. Tidak berbohong, kita jujur, hidup ya begitu. Itu sudah tidak menjadi perhatian besar, oleh karena kita merasa bahwa kesalehan spiritual kita jauh lebih penting daripada kesalehan sosial kita. Dan itu kalau mau perhatikan sebenarnya kesalehan sosial kita itu tergambar dari berapa banyak kita kasih uang untuk orang bisa makan, kita bisa kasih kepada masjid, tetapi kita belum sampai pada upaya kita memberikan dorongan atau dukungan kepada anak-anak muda yang kita makin banyak tadi itu untuk memahami agama secara benar dan melaksanakannya secara benar. Memang ada masalah di kita, oleh karena kita jadi Islam ini, oleh karena keturunan jadi masalah besarnya di situ. Dan kita merasa beruntung, alhamdulillah. Hampir kita semua ini barangkali jarang di antara kita, anak-anak kita yang mempelajari Islam secara substansi. Nah, barangkali salah satu isu yang penting sebenarnya dengan kemajuan tadi yang kita syukuri itu, harus ada mekanisme di antara kita untuk mendorong kemajuan yang bagus ini menukik lebih dalam pada substansi. Kalau itu maka kita akan bisa berharap bahwa ke depan Islam itu akan memberi warna terhadap bangsa ini ke depan. Khawatirnya kalau kita terus-menerus seperti ini, maka saya cenderung Presiden itu kemajuan dalam bidang fashion itu tadi kan kita sudah pernah bicara. Itu lebih banyak pada fashion, bukan kesadaran bahwa menutup aurat sebenarnya. Itu hampir pasti itu. Hampir pasti. Tapi kita syukur, paling tidak karena fashion itu orang menutup aurat, itu positifnya.
Tapi kan kita tidak bisa biarkan begitu terus-menerus, bahwa penutupan aurat itu harus menjadi substansi di mana dia, karena kalau dia membuat itu menjadi menutup aurat facial, kan dia keluar lagi dari substansi dasar menutup aurat, supaya jangan dia menjadi tertarik kepada lawan jenisnya kan sebenarnya. Jadi hal-hal begitu barangkali saya usul kita bisa diskusi topik per topik di dalam SSB ini untuk memberikan pencerahan kepada banyak kelompok. Saya terus terang yang saya sangat khawatir, dan saya sudah bicara dengan Pak Kasim itu perkembangan dari tahfiz ini. Kita coba hitung itu uang yang keluar tahfiz itu triliunan rupiah per bulan. Coba kalau kita robah itu kepada pendidikan yang baik misalnya, di mana para orang miskin dengan kemampuan yang baik ini kita tarik dan kita beri mereka kemampuan untuk berpikir. Tetap saja agama hafid, tapi dia mempunyai kemampuan teknologi, sehingga jangan sampai kita membuat jutaan tahfiz yang merasa sudah selesai urusannya di atas muka bumi ini, lalu yang teknologi dikuasai oleh orang lain, dan kemudian dia jual dan kita menjadi budak-budak untuk teknologi itu. Kira-kira itu Pak. Terima kasih Kak Aca, menarik sekali. Ini pemikiran-pemikiran yang brilian menurut Pak Herman paripurna, walaupun belum ada pisang gorengnya. Sebentar ya, pisang goreng ada. Baik, saya minta komentar jurnalistik. Coba Pak siapa? Tamsil. Silakan Pak Tamsil. Anda Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betulnya walakhirah Kak Taslim, Kak Aca, Kak Taju, Kasim, Kak Anto, semuanya yang hadir di sini, mohon maaf. Kak Pai, iya sudah Kak Herman, kami. Waduh, jadi mana? Saya hanya ingin mengomentari terakhir yang dikemukakan oleh Kak Aca yang mengomentari sebelumnya. Saya dengan bangga mengatakan saya mungkin lebih lancar membaca kitab yang tidak ada baris, kitab kuning, dibandingkan bahasa Latin. Sebab sejak SD saya sudah di pesantren, masuk ke YIN khusus di Solo, semua alumni MAPK syaratnya harus hafal 10 juz Quran untuk masuk ke sana. Ya takdir aja saya menjadi wartawan di Tribun Timur dan 3 tahun terakhir keliling di Indonesia Timur untuk ini. Betul itu Kak Aca, saya kemarin reuni dengan tentang kualitas. Saya kemarin reuni dengan alumni DDI Mangkoso. Salah satu angkatan saya adalah imam besar Masjid Al-Markas Muammar Bakri. Di antara kami waktu masuk ke sana dan tadi juga di MAPK, ada 8 apa 10 teman saya penghafal Quran. Ya, jadi waktu kami ingin lanjut di pesantren DDI Mangkoso itu, waktu itu belum ada, saat itu belum ada lembaga yang khusus membuat tahfiz. Saya ingat betul pesantren tahun 86, 8 itu belum ada. Sama sekali tidak ada, dan kita inisiatif kita sendiri. Dan dari teman-teman itu, mungkin yang kami interogasi di angkatan saya, itu hanya sisa 1 orang yang menghafal 30 juz Quran. Yang lainnya, itu perlahan-lahan hilang, dan dia kasarnya, kelakarnya seperti ini. Dulu kami hafal 30 juz, sekarang mungkin sisa juz 30. Itu kenapa? Karena hanya bacaan-bacaan ayat Makkiyah itulah yang sering diulang dalam salat mereka. Mereka lupa menjadi hafiz, penjaga gitu di bacaan mereka. Dan banyak teman-teman saya di Jawa dulu, di Australia yang mengalami hal yang sama. Dari sisi kualitas menghafal Quran bisa dicek. Saya kemarin ngecek sekolah putrinya Ketua Kiai PWNU Pak Hamzah Harun, istrinya kan termasuk hafizah tapi khusus putri.
Kenapa harus ada putri? Pertanyaan saya. Sementara hafizah, penghafal putri, itu dia tidak boleh mengeluarkan suara saja, membesarkan suara saja tidak bisa, menjadi imam tidak bisa gitu. Kenapa ibu mendirikan petabase namanya orang, ibu mendirikan pesantren putri? Dan dia mengatakan jawaban yang lugas. Putri menghafal katanya untuk kepentingan keluarganya, untuk generasi anak-anaknya, dan dia tidak untuk diamalkan, dia tidak untuk ria. Di masjid di seluruh Makassar beberapa bulan terakhir ada fenomena baru, mereka tidak ingin membayar lagi penceramah, seperti masjid di Jalan Onta, membayar penceramah habis khutbah ceramah tarwih gitu, sebelum tarwih setelah salat isya. Mereka lebih menyewa imam makari. Imam makari itu imam khusus yang masih muda gitu ya, malah bilang masih umur 12 tahun 15 tahun untuk menjadi imam kita. Ini bukan imam dalam institusi sebagai imam kampung gitu, dia hanya imam makari, imam bacaan saja. Katanya mereka ingin menikmati bacaan tarwih yang dulunya hanya Al-Fatihah, Alhamdulillah gitu 8 rakaat 12, ingin mereka bacaan yang indah. Ini sebuah fenomena yang memang menarik dinikmati betul untuk melihat mutunya. Ya, dan saya pikir ini sebuah diskusi yang saya alumni Filsafat Prof di IAIN, kami berasumsi bahwa filsafat kalau diskusi yang begitu substansial, fundamental, membicarakan biasanya ujung-ujungnya di warung makan gitu, tidak ada habisnya, dan ini kita makan nasi pisang goreng saja. Saya ingin hanya mengomentari itu, membenarkan, mengkonfirmasikan bahwa fenomena hafizah gitu, ini memang, dan ini hanya di Indonesia katanya. Ya, teman-teman kita tidak ada yang ini satu fenomena yang menarik. Apakah memang betul hafalan ini membawa berkah dalam aplikasi yang langsung dan uang yang berputar di sana? Masya Allah. Di Batam saya pernah jadi pemimpin redaksi 3 tahun di sana. Semua pengusaha bahkan Chinese gitu ya, setelah mendapat keyakinan dari Singapura itu menginvestasikan uangnya untuk membuka ruko, membuat rumah tahfiz. Di Panakukang saya bertemu dengan pengusaha dari Ambon, ya, dia alumni UMI, dia menyewa, tidak mau menyewakan rukonya di samping BCA di Jalan Boulevard yang sudah mau disewa sampai 200 juta setahun gitu, tapi dia hanya ingin membuka sekolah hafizah, Prof, sekolah untuk penghafal Quran. Saya pikir ini fenomena yang perlu dinikmati. Nah, untuk dari sisi digital mungkin lebih banyak yang tahu, nanti saya hanya coba menjalankan yang Tribun coba jalani. Hari ini Tribun sudah memiliki aset digitalnya sudah 10 juta lebih. Di YouTube kita punya subscriber 6,4 juta, di Facebook 1 juta, di Instagram di mana, dan memang media sekarang kehilangan legitimasi. Media mainstream yang dulunya bukan cuma kami Kompas gitu ya, kalau dia tidak menggarap media sosial, Prof. Jadi memang media sosial adalah alat kami mendistribusikan pengaruh-pengaruh yang hilang di 28 tahun sebelumnya. Itu saja mungkin yang dari saya, Kancu. Saya tidak mau banyak bicara, saya hanya ingin berbicara sebatas kemampuan ilmu saya, dan hanya ini bukan pertanyaan, hanya ingin mengkonfirmasi, membenarkan bahwa ada fenomena yang memang baru, dan ini mungkin megatrend itu, Prof. Saya kalau dengan Cu bilang tadi kataannya mungkin megatrend Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Tamsil. Jadi memang apa yang dikatakan Tamsil ini adalah fenomena yang baru ya, karena saya sebagai bahagian dari pengurus Dewan Masjid Indonesia, ternyata memang orang lagi cenderung mencari imam-imam masjid digaji besar yang hafiz Al-Quran dibanding ceramah ya. Kemarin Pak Aksa setiap tahun itu mengundang qari terbagus untuk jadi imam di Masjid Al-Markas dan di Masjid Raya dari Palestina. Yang penting jangan panjang. Palestina. Jadi ini memang seperti ini ya. Jadi seperti itu. Mungkin Sawedi bisa kasih komentar sedikit sebagai sosiolog. Terima kasih Pak Presiden. Mana pisang goreng ini? Enggak loyo kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Tadi menarik pembicaraannya tentang fenomena-fenomena sosial yang kita hadapi pada saat sekarang ini yang menurut tadi Kak Taslim ya, itu tidak mencerminkan era di mana the golden age of Islam itu terjadi di abad ke-8 sampai abad ke-16. Nah, kenapa itu terjadi? Tadi juga dijelaskan oleh Kak Aca ya, bahwa fenomena-fenomena yang terjadi ini lebih sesungguhnya ke something that socially constructed. Jadi sesuatu yang tidak terjadi secara otentik. Nah, dari perspektif sosiologi, ini bisa dijelaskan melalui teori yang disebut oleh Herbert Blumer dan juga salah satu koleganya yang menyebutkan tentang teori simbolik interaksionisme. Intinya di sini ada persoalan meaning, kemudian ada language, dan ada thought, ada pikiran. Nah, menurut teori ini bahwa kebanyakan di antara kita ingin menampilkan diri sebagaimana kita ingin dipersepsikan oleh orang lain. Jadi seolah-olah kita ingin menampilkan diri, meminjam kacamata orang lain, supaya kita kelihatan seperti apa yang diharapkan oleh orang lain. Jadi tidak lagi sesuatu yang bersifat otentik. Misalnya fenomena tadi bahwa muncul musola di mana-mana, karena ini kan era kompetisi. Jadi seolah-olah kalau tidak ada musola di situ, di restoran itu, ya orang-orang tidak akan ke restoran itu karena dibicarakan bahwa tidak bagus di sana karena tidak ada restoran, tidak ada musolanya. Kemudian mall itu tidak bagus karena musolanya kecil dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah hanya sebagai tren saja, tapi tidak bersifat otentik atau genuine atau substantif. Nah, kenapa saya menyinggung tentang era Golden Age of Islam sebanyak Kak Taslim tadi? Itu kriterianya atau fenomena-fenomenanya sangat clear sekali. Yang pertama, memang eranya berbeda. Sekarang era digital ya. Dulu kan era buku-buku. Kalau dulu kita bayangkan the Golden Age of Islam itu misalnya di peradaban di Irak ya. Kemudian juga kita melihat terakhir fenomena di Andalusia. Itu peradaban Islam itu membangun perpustakaan-perpustakaan, menerjemahkan buku-buku yang bahkan justru buku-buku itu yang berasal dari tradisi Yunani dan juga buku-buku yang tidak diproduksi oleh umat Islam sendiri, tetapi diproduksi oleh peradaban-peradaban sebelumnya, tetapi kemudian dikembangkan, direproduksi ulang dan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru. Misalnya kalau kita lihat bahwa the Golden Age of Islam itu terjadi sekitar 600 tahun sebelum Eropa mengenal baca tulis. Jadi the Golden Age of Islam itu merupakan fundamental atau basic yang mengilhami Renaissance di Eropa. Itu sekitar 500-600 tahun sesudahnya. Nah, jadi kalau kita refleksikan untuk konteks hari ini, saya pikir ya fenomena the Golden Age of Islam itu nggak terjadi seperti hari ini. Di mana kita lihat fenomena baca tulis kita hari ini itu sangat rendah sekali. Kita di Asia Tenggara aja, atau di Asia itu termasuk negara yang sangat rendah minat bacanya. Ya mungkin kita negara yang termasuk besar sekali untuk pengguna Facebook atau Twitter atau media sosial platform. Tapi minat bacanya itu sangat rendah sekali. Nah, kemudian ada fakta menarik kalau kita lihat bahwa salah satu faktor utama sebuah negara bisa berkembang atau maju, seperti Kak Taslim jelaskan tadi, itu adalah reproduksi pengetahuan. Itu terjadi karena satu faktor sebenarnya, yaitu tentang research and development. Nah sekarang kalau kita lihat budget untuk R&D kita, itu termasuk paling rendah di Asia Tenggara. Itu hanya 0,3% dari PDB kita. Nah kalau Singapura sampai 3%, Korea Selatan bahkan sampai 4%, Israel 6%, Amerika sekitar 2,3%. Jadi sangat rendah sekali. Nah, itu saya pikir yang menyebabkan bahwa semua penampakan-penampakan yang kelihatan mentereng atau apa, itu seperti Kak Aca tadi, itu trendsetter aja. Jadi orang ikut-ikutan aja, padahal sesungguhnya tidak seperti itu aslinya.
Nah, bagaimana fenomena-fenomena umpamanya diceritakan tadi itu tentang maraknya tempat-tempat tahfidz segala macam, tapi juga maksiat juga bertambah. Kemudian pemahaman kita tentang bagaimana how to give to others, bagaimana mendonasi ke orang lain, tetapi kita lihat kesenjangan sosial juga semakin melebar. Dan itu tidak berubah, bahkan malah bertambah parah. Jadi saya pikir ini tantangan bagi kita umat Islam untuk kembali menengok ke belakang tentang masa kejayaan Islam di abad ke-6 sampai abad ke-18 itu tadi. Dan saya pikir banyak sekali pelajaran di situ. Tapi yang terjadi hari ini kalau saya lihat, banyak kelompok-kelompok tertentu yang justru merasa bahwa dulu Islam ini begini, sekarang kita ini dianiaya, kita mayoritas kita dianiaya, kita disolimi dan lain sebagainya. Tapi tidak melakukan apapun secara substantif. Hanya menghakimi situasi, tapi tidak melakukan sesuatu yang secara substantif untuk merubah keadaan, bahkan mengutuk keadaan. Nah, saya pikir ini yang sangat destruktif sekali. Dan menurut saya mestinya kita belajar dari pengalaman masa lalu dan harus bertekad apa yang harus kita lakukan hari ini supaya the golden age of Islam itu kembali lagi gitu. Dan saya pikir itu bisa saja terjadi, itu tergantung bagi kita semua. Saya kira ini tantangan bagi generasi-generasi milenial dan generasi Z ya. Dan kita semua ini yang kalau saya sih termasuk generasi baby boomer ya. Jadi saya pikir ya sudah terlalu jauh. Dan harapan kita mudah-mudahan generasi baby boomer ini bisa memberikan sesuatu lah ke generasi-generasi selanjutnya. Dan saya pikir malam ini menjadi malam yang sangat mencerahkan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan besok bisa muncul di halaman pertama Tribun Timur. Dan saya pikir bisa menjadi pembelajaran bagi yang lainnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.